Halo, selamat datang dalam program The Inspiring Woman. Program yang didedikasikan untuk merayakan pencapaian wanita di seluruh bidang, untuk memotivasi dan menginspirasi. Bersama saya, Stefani Patricia, inilah The Inspiring Woman, selengkapnya di IDTV, Inspirasi Investasi. Ekonomi dan perempuan menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Bahkan, kesetaraan gender dalam bidang ekonomi dapat mendukung pembangunan ekonomi yang maksimal. Hal inilah yang terus diperjuangkan oleh ekonom senior perempuan Lilian Ing. Lilian Ing adalah ekonom perempuan yang fokus dalam proyek-proyek perdagangan dan investasi. Ia pernah bekerja sebagai penasihat senior dalam bidang perdagangan dan investasi bagi kantor Presiden Republik Indonesia. Ia juga pernah menjadi staf khusus bidang isu-isu strategis perdagangan internasional di era Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita. Lebih dari 10 tahun menjadi lead advisor Eria, Lilian Ing menjadi salah satu ekonom dengan pengaruh yang paling besar di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2009, ia menerima gelar Doktor Filsafat tentang Perdagangan Internasional dari Universitas Nasional Australia. Reputasi tersebut membuat ibu dua anak ini sering diminta menjadi pembicara pada pertemuan-pertemuan penting di kawasan Asia Tenggara. Dengan pengalaman sebagai ekonom lebih dari 20 tahun, Lilian Ing berhasil menjadi ekonom perempuan Asia pertama yang menduduki posisi Secretary General di International Economic Association. Halo Bu Lili, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah mengajak kami ke kantor Eria. Selamat datang di Eria, terima kasih sudah berkunjung ke Eria. Terima kasih. Bu Lili, bisa dijelaskan terlebih dahulu mungkin sebenarnya Eria dan IEA ini organisasi apa? Eria ini adalah lembaga think tank, kita membantu untuk negara ASEAN dan Asia Timur. Sedangkan IEA itu adalah lembaga asosiasi ekonomi terbesar di dunia yang mencakupi asosiasi-asosiasi ekonomi di masing-masing negara. Bu Lili sendiri sudah berapa lama bergabung dengan IEA dan juga dengan Eria? Di Eria sudah 10 tahun, tapi saya sempat berhenti 4 tahun. Waktu itu ada amanah dari pemerintah Indonesia untuk membantu Bapak Presiden dan Bapak Menteri Enggar Tias Tolukita. Sedangkan di IEA saya sudah bergabung sejak 2022. Bisa diceritakan sedikit Bu Lili bagaimana ceritanya bisa sampai bergabung dengan Eria maupun juga dengan IEA? Saya memang mempunyai ketertarikan di bidang perdagangan dan investasi, dan waktu itu saya mendapatkan tawaran. Sebelumnya saya di World Bank, kemudian proyek saya terakhir itu tentang ASEAN dan saya mendapatkan tawaran dari Eria untuk bergabung ke Eria karena waktu itu memang fokusnya di perdagangan dan investasi ASEAN dan Asia Timur. Sedangkan IEA sendiri waktu itu saya mendapatkan email, itu suatu kehormatan yang luar biasa. Saya diberikan kesempatan untuk bisa bergabung sebagai Sekretari Jenderal di IEA. Jadi IEA ini bisa dibilang salah satu asosiasi ekonom terbesar di dunia. Dan Bu Lili ini menjadi wanita pertama dari Asia yang menjabat sebagai sekjen ya Bu ya. Saya ingin tahu ceritanya lebih lanjut, tapi kita boleh lanjut ngobrol di dalam Bu Lili? Baik, silahkan. Oke, mari Bu. Pertama dari Asia yang menjabat sebagai Sekretari Jenderal IEA. Bagaimana ceritanya Bu di balik pencapaian ini? Wah, itu merupakan suatu kehormatan yang luar biasa yang saya tidak pernah berpikir sebelumnya untuk mendapatkan suatu kehormatan bisa bergabung di IEA dan melaksanakan tugas sebagai Sekretari Jenderal. Pencapaian seperti itu menurut saya jujur saja saya tidak tahu ya, maksudnya untuk bisa terpilih gitu ya. Tapi menurut saya mungkin kriteria sebagai perempuan itu salah satu keunggulan buat saya. Saya perempuan, saya dari negara berkembang, dari Indonesia, dan menurut saya dunia melihat itu sebagai satu keunggulan yang dimiliki atau satu keunggulan untuk mempromosikan bahwa
perempuan itu sekarang mempunyai suara dan suara kita didengar. Jadi menurut saya itu salah satu karakteristik utama yang juga saya berharap bisa memotivasi perempuan-perempuan Indonesia dan dari negara-negara berkembang lainnya gitu, bahwa dunia sekarang sudah sangat menghargai suara perempuan dari negara berkembang. Kemudian kriteria kedua menurut saya, kita harus terus belajar dan fokus pada output yang kita hasilkan, karena pencapaian jangka panjang itu tidak pernah kita bisa duga ya. Artinya itu adalah satu jeripayah yang dilakukan menurut saya secara bertahap dan melalui proses yang panjang, karena saya sangat konsisten dan fokus di bidang perdagangan internasional ini sudah sejak saya lulus kuliah, berarti sudah sejak 25 tahun gitu. Jadi menurut saya berharap dua kriteria tersebut bisa menjadikan motivasi bagi ekonom-ekonom Indonesia dan Asia lainnya. Ini menarik karena biasanya menjadi perempuan itu menjadi sebuah disadvantage, Bu. Tapi Bu Lili menyampaikan tadi justru menjadi sebuah keunggulan begitu ya, yang sampai membuat Bu Lili bisa terpilih sebagai Sekretaris Jenderal IEA. Tapi sebelum sampai ke titik ini, Bu Lili, apa saja tantangan yang pernah dihadapi sebagai seorang ekonom perempuan? Betul, tantangannya memang luar biasa ya. Menurut saya ada dua tantangan, bukan hanya kita sebagai ekonom, tapi juga mungkin ini lintas semua pekerjaan, lintas sektor, lintas bangsa. Yang pertama, kita ini besar dalam sistem patriarki. Sudah berabad-abad kita menerima dan menetralisir. Kita hidup dalam sistem patriarki di mana laki-laki yang memimpin dan mengambil kebijakan, baik itu ekonomi, politik, keamanan, bahkan dalam unit terkecil dalam suatu bangsa, yaitu keputusan dalam keluarga. Menurut saya ini adalah suatu sistem yang bukan berarti kita rebellious, tapi kita sebagai perempuan perlu terus menyuarakan kesetaraan gender. Kemudian isu yang kedua tantangannya adalah perempuan ini sering atau mendapatkan secara normatif kita ini harus berperan ganda. Dari sisi kita meniti karir dan juga kita bertanggung jawab terhadap keluarga. Betul. Mulai dari kita masih kecil katakanlah ya, kalau seandainya keluarga punya 4 anak, 3 laki-laki, 1 perempuan, pasti dengan keterbatasan biaya yang disekolahkan laki-laki dulu, perempuan dikalahkan untuk udah di rumah aja gitu kan. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu ya, bahwa tantangan sebagai berperan ganda dalam kita meniti karir dan bertanggung jawab dalam keluarga itu cukup menjadi tantangan bagi perempuan di seluruh dunia. Kesetaraan kepada perempuan, kalau kita lihat di Indonesia sendiri gitu ya, berapa banyak sih perempuan yang bisa pada top level. Mulai dari kita masih kecil katakanlah ya, kalau seandainya keluarga punya 4 anak, 3 laki-laki, 1 perempuan, pasti dengan keterbatasan biaya yang disekolahkan laki-laki dulu, perempuan dikalahkan untuk udah di rumah aja gitu kan. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu ya, bahwa tantangan sebagai berperan ganda dalam kita meniti karir dan bertanggung jawab dalam keluarga itu cukup menjadi tantangan bagi perempuan di seluruh dunia. Menurut Ibu sendiri, pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi di ASEAN maupun Indonesia saat ini seperti apa sih? Menurut saya sudah cukup banyak kemajuan, baik pemerintah Indonesia, pemerintah Asia, pada umumnya sudah melakukan berbagai upaya untuk lebih mendengar suara perempuan, untuk lebih memberikan kesempatan. Namun tentu saja masih bisa banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu memastikan kesempatan yang merata dalam bidang pendidikan, pelatihan keterampilan, dan juga akses terhadap sumber daya finansial. Mendorong bukan hanya dari sisi pendidikan dan keterampilan, tapi juga memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan untuk bisa menjadi entrepreneur, untuk bisa berusaha sendiri, untuk bisa berkarya sendiri. Kemudian yang kedua adalah memberikan kesempatan
kesetaraan kepada perempuan. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri gitu ya, berapa banyak sih perempuan yang bisa pada top level. Betul. Dan ini menurut saya perlu bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari semua pihak untuk memberdayakan perempuan dan memberikan kesempatan perempuan untuk bisa lebih berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan kebijakan politik. Tanggung jawabnya bukan hanya di satu pihak ya, tapi perlu kebersamaan, perlu tanggung jawab dari banyak pihak termasuk pemerintah. Dan Bu Lili ini sebelum berkarir di Area, di IEA juga pernah di pemerintahan sebagai penasihat utama Mendak Bidang Perdagangan Internasional. Bisa diceritakan Bu saat itu seperti apa tugas-tugasnya, kemudian pencapaian apa saja yang pernah diraih pada posisi tersebut? Itu suatu amanah dan tanggung jawab yang luar biasa. Saya diberikan kesempatan untuk membantu Bapak Presiden di bidang perdagangan dan investasi. Kemudian saya diberikan amanah untuk membantu Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Enggar Tias Tolukita, semasa beliau menjabat. Tugas utama saya saat itu adalah dua hal. Yang pertama, mereview kebijakan perdagangan, ekspor dan impor Indonesia. Kemudian yang kedua, menyelesaikan semua perjanjian perdagangan Indonesia yang Indonesia saat itu terlibat dalam negosiasi. Jadi pencapaiannya sebetulnya bukan pencapaian saya, tapi pencapaian Bapak Menteri dan tim Indonesia, bukan hanya Kementerian Perdagangan, tapi semua kementerian yang terlibat, karena itu merupakan suatu teamwork lintas kementerian, lintas agensi, termasuk pengusaha-pengusaha, akademisi yang terlibat untuk menyukseskan semua perjanjian perdagangan Indonesia saat itu. Saat itu kita berhasil conclude perjanjian perdagangan Indonesia-Korea, Indonesia-Australia, Indonesia-EFTA dengan Swiss, Liechtenstein, Norway, Iceland, kemudian Indonesia-Palestina, dan yang paling besar tanggung jawabnya waktu itu mungkin adalah RCEP, yaitu 15 negara ASEAN, 10 negara ASEAN ditambah dengan 5 negara trading partner ASEAN, China, Tiongkok, Jepang, Korea, Australia, dan New Zealand. Oke. Bu Lili, apa sih perbedaan yang paling dirasakan ketika dulu berada di pemerintahan, kemudian sekarang di organisasi di Area dan IEA? Menurut saya dua-duanya punya, masing-masing punya keunggulan dan punya tantangan tersendiri ya. Perbedaannya mungkin ketika di pemerintahan itu kita punya amanah yang luar biasa besar dan kita harus melakukan koordinasi dengan tingkat kementerian terkait ya. Itu merupakan suatu tantangan tersendiri buat kami tim saat itu. Sedangkan kalau di penelitian mungkin kita lebih bisa punya fleksibilitas dalam artian kita berpikir untuk jangka panjang. Kira-kira isu apa yang penting bagi Indonesia, bagi Asia Timur, bagi dunia. Jadi mungkin dua sisi tersebut yang menurut saya sama-sama menarik, sama-sama menantang, namun juga cukup sangat rewarding. Ya, jadi saya menjalani keduanya dengan segala penuh tanggung jawab dan saya sangat menghargai kesempatan yang diberikan kepada saya. Bu Lili, saya ingin kembali berbicara mengenai pemberdayaan perempuan. Anda sendiri melihat bagaimana sih saat ini peluang bagi ekonom perempuan untuk berkarir baik di Indonesia maupun juga di ASEAN? Menurut saya peluangnya cukup sangat luar biasa ya. Karena ada 3 hal yang menurut saya kelebihan perempuan dibandingkan laki-laki. Maaf nih ya yang laki-laki nih ya. Khususnya dalam bidang ekonomi. Karena biasanya kan keunggulannya laki-laki. Nah kali ini justru bisa dijabarkan keunggulan bagi perempuan. Sebetulnya keunggulan laki-laki itu hanya stereotip yang sering kita dengarkan gitu ya. Pada kenyataannya tidak gitu. Terutama bidang ekonomi, manajemen, accounting, bidang-bidang yang membutuhkan ketelitian dan perhatian yang luar biasa. Jadi menurut saya keunggulan perempuan itu yang pertama itu tadi, tingkat ketelitiannya yang luar biasa yang kita bisa melihat secara detail sehingga dari hal tersebut kita bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang sangat to the point. Apa yang harus dilakukan A, B, C, D gitu. Yang menurut saya
Kalau kebanyakan laki-laki biasanya kebijakannya, oh saya mau kebijakan A. Tapi how to get to A itu hanya perempuan lah. Untuk perempuan-perempuan di luar sana, kalau perempuan itu bisa sangat mendetailkan A1, A2, A3, A4 sampai mencapai A, titik A. Jadi tingkat ketelitian itu. Kemudian kelebihan perempuan menurut saya yang kedua adalah multitasking. Jadi perempuan sudah terbiasa bekerja dengan, ya karena itu tadi ya, kita terbiasa dengan pekerjaan ganda tersebut. Termasuk jadi, ibu saat ini double job ya Bu ya, di area dan di IEA. Jadi kita terbiasa dengan multitasking kan, kita bisa mengerjakan beberapa proyek dalam bersamaan dan kita bisa mengatur waktu dengan demikian. Kemudian keunggulan wanita lainnya yang saya lihat adalah lebih fleksibel, lebih lentur dalam hal sosial, membangun tim, juga membangun networking. Jadi menurut saya 3 kelebihan tersebut yang perempuan harus lebih menyadari bahwa kita punya banyak keunggulan dibandingkan dengan laki-laki. Sangat menginspirasi. Bu Lili, kita lanjut ngobrol-ngobrol, tapi kita mau intip ruang kerja dari Bu Lili, boleh Bu? Boleh. Mari. Semua pencapaian dan amanah tersebut bukan suatu goal, satu tujuan saya ya. Saya itu dari masih kecil sebetulnya cita-cita saya mau jadi guru. Mempunyai rencana tahunan, bulanan, mingguan, bahkan harian. Wow, ini yang dibilang tadi wanita tuh teliti banget ya. Sudah berada di ruangan kerja dari Bu Lili, di mana di tempat inilah ya, artinya sehari-hari Bu Lili menghabiskan waktu berapa jam nih Bu biasanya dalam sehari? Wah, saya nggak pernah ngitung. Berarti lebih dari 8 jam kayaknya Bu. Iya, biasanya saya pulang jam 7, makan malam saya pasti harus udah pulang. Dan kalau misalkan mau menulis itu biasanya saya setelah anak-anak tidur baru saya lanjutkan menulis lagi. Ruang kerja ini juga terasa personal ya Bu ya. Saya lihat di sini ada foto keluarga, foto anak-anak. Anak sudah berapa Bu Lili? 2. Umurnya berapa sekarang? 11 dan 14 tahun. Ada yang mau mulai nanya-nanya mau ngikutin jejak Bu Lili gitu sebagai ekonom? Oh banyak, mereka banyak sekali pertanyaan, tapi tidak sebagai ekonom. Tapi saya dan suami saya sih memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkreatif dan untuk menentukan sendiri apa yang mereka suka gitu. Jadi usia mereka itu kan usianya masih eksploratif sekali. Betul. Ya. Masih mencari-cari ya kira-kira minatnya dan bakatnya nanti yang akan di mana. Betul. Di sini juga saya lihat ada foto ini pada saat di pemerintahan ya Bu ya, bersama dengan Pak Enggar, Menteri Perdagangan saat itu ya. Iya betul, dengan satu tim tuh waktu itu. Oke. Dan tadi juga saya sempat lihat di situ ada beberapa buku, ada nama Lilian Ing, ada nama Bu Lili, banyak banget bukan cuma satu. Ini buku-buku yang ditulis oleh Bu Lili? Iya, ini jadi saya biasanya menulis 1 atau 2 atau 3 chapter di dalamnya, kemudian saya edit bersama dengan beberapa rekan, tergantung dari topiknya. Yang paling depan ini ada nama Ibu Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani. Iya, waktu itu kita sempat kerjasama dengan Bu Sri Mulyani nulis buku, karena waktu itu topiknya tentang Indonesian's economy, dan ada juga chapter yang ditulis oleh Ibu Mari Pangestu. Ada berapa buku yang sudah ditulis oleh Ibu Lili? Itu pertanyaan bagus ya. Jujur saya nggak pernah ngitung. Saking banyaknya sampai nggak inget ya Bu ya. Tapi kalau yang paling berkesan inget nggak Bu? Bukan sih, bukan saking banyak ya. Hanya saya mungkin hanya fokus menulis ya udah, iya hanya gitu saya ya? menulis pada saat itu, sudah selesai ya sudah gitu. Saya berusaha mendiskusikan hasil-hasilnya. Tapi saya tidak pernah menghitung berapa banyaknya gitu. Yang paling berkesan, menurut saya semuanya sangat berkesan ya. Dan adalah suatu privilege yang luar biasa, saya mempunyai kesempatan untuk bisa belajar menulis bersama para authors, dan mereka adalah orang-orang luar biasa hebat. Jadi masing-masing buku itu punya cerita khusus tersendiri. Kalau yang paling sulit ada nggak Bu? Semuanya menurut saya ada tantangan tersendiri ya, ada tantangan sendiri, ada dinamika dalam tim, ada dinamika saat publikasi, ada dinamika saat perumusan metodologi, pengumpulan data,
Jadi masing-masing itu ada tantangannya sendiri. Tapi menurut saya adalah suatu luar biasa lah, saya bisa berkesempatan bekerja sama dengan para ekonom-ekonom hebat di bidang mereka masing-masing. Bu Lili di tengah kesibukan nulis buku juga, tadi juga kita sempat berbincang jadi dosen tamu juga ya, masih di Universitas Indonesia, kemudian di area IEA. Ini pertanyaan yang selalu ditanyakan kepada wanita karir. Bagaimana membagi waktu antara tanggung jawab pekerjaan dengan keluarga? Oh, dua tips sih. Yang pertama itu saya itu mempunyai rencana tahunan, bulanan, mingguan, bahkan harian. Wow, ini yang dibilang tadi wanita tuh teliti banget ya. Jadi saya tuh setiap hari saya pasti punya. Saya harus menyelesaikan A, B, C, D dan itu harus selesai. Komit harus selesai. Dan pertama yang saya membuat rencana jangka panjang dan itu saya diskusikan dengan semua tim, dengan semua kolega, dengan semua orang yang terlibat dalam proyek tersebut. Jadi kita semua bikin rencana dan kita komit ini selesai bulan ini selesai bulan ini, selesai ini. Jadi semuanya sudah terencana. Sudah ada timeline-nya ya? Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya selalu memprioritaskan, saya sering mendapatkan pertanyaan, memilih karir atau keluarga. Menurut saya itu bukan suatu pilihan, karena keluarga adalah prioritas paling penting dalam hidup saya. Anak-anak saya adalah luar biasa yang menurut saya paling penting dalam hidup saya. Jadi poin kedua adalah saya mengagendakan mereka sama pentingnya dengan jadwal saya meeting dengan presiden, meeting saya dengan menteri. Artinya saya harus selalu hadir saat mereka pengambilan raport, mereka pentas seni, mereka perform, mereka gimnastik, atau kegiatan-kegiatan penting lainnya. Dan itu adalah komitmen saya. Jadi saya berusaha selalu hadir saat-saat penting dalam hidup mereka. Jadi menurut saya dengan memanage dua hal tersebut, mudah-mudahan jadwal kerja kita juga sangat terorganisasi, sangat terencana dengan baik, sehingga kita bisa meluangkan waktu dengan baik untuk keluarga. Dukungan keluarga untuk karirnya Bu Lili seperti apa? Oh, luar biasa. Saya sangat bersyukur sekali ya, saya sangat bersyukur sekali. Mulai dari orang tua saya, keluarga besar saya, suami saya, anak-anak saya, keluarga besar suami saya. Mereka luar biasa sangat mendukung, dalam artian kita saling mendukung ya. Saya dengan suami saya dengan anak-anak saya. Karena kita yakin betul bahwa hanya dengan saling percaya, saling mendukung, kita bisa lebih mencintai diri kita, dan dengan mencintai diri kita bisa lebih mencintai orang lain. Bu Lili, saya masih ingin lanjut ngobrol, tapi boleh kita lihat lagi ruangan lain yang ada di kantor area ini? Yuk, silakan, mari. Ya. Bu Lili sebagai ekonom senior, bagaimana kemudian melihat pertumbuhan ekonomi di ASEAN maupun di Indonesia saat ini? Aduh, serius juga nih pertanyaannya. Perekonomian dunia diprediksikan tumbuh 3,2% tahun ini, 3,3% tahun depan. Ekonomi ASEAN sendiri diprediksikan 4,8% tahun ini dan 4,7% tahun depan. Sedangkan Indonesia pada kisaran 5%. Jujur saja ada 3 masalah utama pada level tataran global, yaitu pertama US-China trade tensions, itu sekarang merambah ke teknologi, national security, dan apakah Demokrat atau Republik yang akan di White House, kebijakan Amerika terhadap China itu tidak akan berubah. Demikian juga kebijakan perdagangan dan politik China terhadap Amerika. Jadi kita harus bersiap akan tensi yang tetap ada kalau itu tidak semakin bertambah ya. Kemudian isu yang kedua, masalah overall geopolitik di dunia juga masih akan terus memprihatinkan. Kemudian isu lainnya adalah meningkatnya pengangguran dan kesenjangan. Dan ini cukup menjadikan PR utama bagi seluruh negara-negara di dunia. Mengingat Ibu ini ekonom yang berbicara mengenai perdagangan internasional, nah kalau di rumah ilmu ekonominya kepake nggak sih Bu? Seperti apa implementasinya? Kepake sekali. Jadi saya tuh punya 2 tips sederhana. Yang pertama, saya itu selalu punya rencana jangka panjang. Jadi pendapatan berapa, pengeluaran berapa, kemudian kita mau investasi di mana,
menabung untuk sekolah anak-anak berapa. Jadi kita selalu membuat rencana jangka panjang. Kemudian saya juga menerjemahkannya itu dalam rencana bulanan, dan setiap hari saya mencatat pengeluaran harian itu berapa sehingga kita bisa kontrol pengeluaran kita. Kemudian yang kedua, saya itu selalu menetapkan atau berprinsip bahwa uang itu harus diinvestasikan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Oke. Bu Lili sudah menjadi elite advisor di area, kemudian juga sekjen di IEA, di kementerian pun, di pemerintahan pun juga sudah pernah. Apa nih Bu, goals selanjutnya yang ingin dituju? Wah, sebetulnya semua pencapaian dan amanah tersebut bukan suatu goal, satu tujuan saya ya. Saya itu dari masa kecil sebetulnya cita-cita saya mau jadi guru. Saya suka mengajar, namun tidak ada yang mau saya ajar, itu masalahnya. Jadi cita-cita saya itu menjadi guru ya, dan suami saya cita-cita itu mau jadi petani. Jadi mudah-mudahan nanti setelah anak-anak selesai kuliah, mereka bisa berdikari, saya bisa mengajar dan suami saya bisa bertani. Itu rencana pensiunnya mau jadi guru gitu Bu, mau mengajar gitu ya? Karena menurut saya belajar dan mengajar itu adalah proses yang saya bisa melakukan pada usia berapapun juga saya. Oke. Siapa sih Bu sosok atau mungkin ada mindset yang paling berperan dalam membentuk Bu Lili di titik yang sekarang ini? Kedua orang tua saya, ayah dan ibu saya. Ibu saya itu beliau sangat open minded dan melatih saya untuk berpikir kritis. Jadi beliau itu dulu waktu zaman saya kecil kita nggak ada iPad, nggak ada laptop ya. Jadi orang menulisnya dengan buku kecil, dengan buku gambar. Tapi ibu saya luar biasa membiarkan saya menulis, mencoret-coret tembok seisi rumah. Jadi Anda bayangkan itu betapa luas lahan kreasi saya. Dan ibu saya selalu menghargai pertanyaan saya. Mulai dari saya bertanya, kenapa uang ini yang satu sama-sama kertas, kenapa yang satu nilainya 1.000, yang satu nilainya 10.000? Berat ya Bu ya, untuk pertanyaan anak kecil. Kenapa? Iya, jadi tapi menurut saya karena ibu saya menghargai pertanyaan saya gitu ya. Jadi semakin terpancing untuk bertanya ya. Betul, dan ibu saya sangat jujur. Kalau tidak tahu, beliau bilang tidak tahu, mari kita cari tahu jawabannya bersama gitu. Jadi menurut saya itu yang sangat membantu saya untuk berpikir kritis dan menghargai pertanyaan. Kemudian yang kedua tentu saja ayah saya. Saya ingat betul waktu itu beliau berdua matematikanya sangat pintar sekali. Waktu itu saya pernah pulang sekolah kelas 4 SD, saya ingat. Nilai saya tuh jelek sekali. Kemudian ayah saya tidak memarahi saya, mereka tidak pernah memarahi atau menjudge nilai saya atau ranking saya. Tapi pesan saya, ayah saya yang masih saya ingat sampai sekarang itu, beliau menyatakan bahwa masing-masing manusia itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Dalam diri kita punya kemampuan yang berbeda-beda untuk mencerna topik yang berbeda-beda. Bila orang lain bisa mengerti dalam sekali membaca, dan saya hanya bisa mengerti dalam 10 kali membaca, nikmati proses tersebut. Jadi beliau menghargai proses belajar dan itu saya sangat ingat betul sampai sekarang. Dua orang tua ya. Baik Bu Lili, terakhir mungkin pesan apa yang ingin disampaikan kepada perempuan di luar sana yang juga ingin berdaya, punya potensi, namun mungkin terkendala dengan keraguan akan diri sendiri ataupun juga terkendala sumber daya yang dimiliki. Apa pesan yang ingin disampaikan? Itu pertanyaan sangat mendalam. Pertanyaan bagus sekali. Yang pertama menurut saya kita harus menghargai diri kita sendiri. Kita harus menghargai output kita, dan juga untuk bapak-bapak dan para laki-laki di luar sana mohon menghargai. Contoh sederhana misalnya ibu rumah tangga. Banyak sekali ibu rumah tangga dilihat sebelah mata. Padahal peranan ibu rumah tangga itu sangat luar biasa. Betul. Mendidik anaknya, mengerjakan pekerjaan rumah, dan jasa-jasa ibu rumah tangga itu menurut saya tidak mungkin bisa ternilai dan tidak terbayar oleh apapun juga. Jadi para ibu rumah tangga, para perempuan di sana harus menghargai diri mereka sendiri, dan saya juga menghimbau agar para laki-laki, para suami menghargai usaha dan karya perempuan. Kemudian yang kedua adalah untuk fokus kepada output. Jadi dalam menyelesaikan output tentu saja kita punya tantangan, banyak orang yang meragukan kita. Keberanian itu bukan berarti tidak ada rasa takut, tapi keberanian itu adalah mengambil tindakan, mengambil keputusan pada saat
kita dihantui oleh rasa takut, hinaan, tantangan, kita harus tetap berani mengambil keputusan dan berani bertindak. Kemudian yang ketiga, mungkin saya mengutip dari ayah saya, bahwa belajar itu adalah suatu proses terus-menerus, dan kita semua adalah lifetime learner. Jadi kita harus terus belajar, berinovasi, berkreativitas, dan jangan pernah menyerah. Bu Lili, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya hari ini yang sangat insightful. Semoga menginspirasi perempuan dimanapun mereka berada, terutama mereka ingin berdaya tentunya seperti Bu Lili bersama saya hari ini. Terima kasih Bu Lili, sukses selalu. Terima kasih Stephanie. Ya pemirsa, demikian The Inspiring Woman edisi kali ini. Saya Stephanie Patricia, terima kasih sudah menyaksikan IDTV Inspirasi Investasi. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Bu Lili. Terima kasih.